Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Pasaribu dari kelas OSIG. Di sini akan menjelaskan bagaimana cara menginstal sebuah Arduino dan ESP32 serta pengimplementasiannya dalam sebuah alat. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka web dan memasukkan link dari Arduino sendiri, yaitu https://arduino.com. Nanti dia akan masuk ke dalam website dari Arduino sendiri. Berikut tampilan website dari Arduino. Kita akan bisa memilih beberapa tipe, yaitu kita akan memilih tipe Legacy IDE 1.8x dengan tipe downloadnya yang Windows Win 7 and Never. Lalu kita akan memilih just download saja. Nah, nanti akan mendownload sendiri pada sistem. Setelah terdownload, kita akan membuka. Maka kita harus memilih opsi pada penginstalan, di mana kita harus memilih setuju atau agree. Selanjutnya next. Maka kita mulai menginstal Arduino pada perangkat komputer kita. Proses penginstalan ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya, sehingga pada video kali ini saya akan mempercepat untuk mempersingkat waktu. Setelah di download, maka kita harus menginstal kembali dengan mengklik install, lalu penginstalan selesai dan kita bisa memilih tombol close. Nah, setelah memilih tombol close, maka kita akan dimunculkan pada tampilan Arduino. Selanjutnya kita memilih opsi tools, lalu memilih preference untuk mengaktifkan ESP32 pada Arduino kita. Nah, di sini saya menggunakan link dari ESP32. Lalu kita masukkan ke kolom link dan pilih opsi use. Selanjutnya kita pilih OK. Maka dia mulai mendetect ESP32. Lalu kita buka device manager dan mencari ESP32 dan mulai menginstal. Nah, penginstalan ini butuh waktu yang cukup lama juga ya, sehingga pada video kali ini saya percepat saja untuk mempersingkat waktu. Baik, mungkin tinggal sebentar lagi penginstalan akan selesai. Setelah opsi download selesai, maka kita bisa memilih close. Selanjutnya kita harus menginstal driver untuk menghubungkan port dari ESP32 ke perangkat komputer kita. Di sini kita membuka kembali link website dari silabus dari ESP32 menggunakan link berikut. Nah, di tampilan websitenya akan seperti ini, maka kita memilih opsi download. Pada opsi download, kita akan diberikan beberapa pilihan, maka kita bisa memilih tipe ESP32 yang kita pakai. Karena kebetulan saya memakai ESP32 tipe yang CP2102, maka kita bisa memilih CP2102 untuk Windows driver. Maka kita akan mendownload pada tersebut. Setelah terdownload dalam komputer kita akan bisa membuka file tersebut. Setelah membuka file tersebut, karena dalam pendownloadan ini filenya akan dalam bentuk zip, maka kita bisa mengunzip file tersebut terlebih dahulu dengan cara mengekstraknya. Baik, berikut merupakan tahapan pengekstrakan.
Setelah filenya dalam berbentuk file biasa, maka kita bisa memilih tipe yang 64 bit ya. Kita klik yang 64 bit, maka dia akan masuk ke dalam opsi penginstalan. Berikut opsinya, kita bisa memilih next dan agree untuk install, lalu kita akan menginstal dan finish. Untuk mengecek bahwa ESP32 telah terhubung dengan komputer, kita bisa membuka device manager pada Windows. Kita bisa membuka device manager terlebih dahulu, lalu membuka aplikasi tersebut serta mengecek bagian port pada device manager. Nah, kita bisa mengecek port-port apa saja yang tersedia dalam komputer kita. Di sini dalam komputer saya terdapat 4 jenis port, di mana ada port COM3, COM4, COM5, dan COM6. Di sini saya mengecek ESP32 terinstall dalam COM berapa saja. Nah, setelah mendapatkan COM-nya, kita selanjutnya akan kembali ke aplikasi Arduino untuk mengisi pengkodingan atau program dari aplikasi yang akan kita buat. Yang pertama, kita melakukan pendefinisian pin, di mana kita mendefinisikan pin apa saja yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan pin trig sebagai sensor ultrasonik, dan juga ada pin echo sebagai sensor ultrasonik juga, dengan saya letakkan di pin 27 dan 14. Selanjutnya saya juga mendefinisikan pin G untuk LED hijau dan pin R untuk LED merah serta buzzernya. Selanjutnya kita masuk ke tahap setup, di mana setup ini bisa kita gunakan untuk menginisiasi pin-pin tersebut yang kita gunakan tadi, di mana pin serial trig saya atur sebagai output ya. Pin trig akan saya gunakan sebagai output. Selanjutnya terdapat juga pin echo tadi. Namun echo sebagai input yang menerima sinyal pulse balik, sedangkan pin trig tadi akan mengirimkan sinyal ultrasonik. Selanjutnya ada juga pin G juga sebagai output pencahayaan LED-nya, dan juga pin R yang merupakan output juga dalam bentuk suara buzzer. Selanjutnya kita akan masuk ke loop, di mana loop ini akan berguna sebagai fungsi untuk menyatakan bahwa program akan terus berjalan secara berulang kali ya. Di sini saya akan menggunakan digital write pin track tadi, pin trig sebagai pengirim sinyal, namun kita menggunakan pin trig dalam bentuk high. Sebentar, saya ada melakukan kesalahan sepertinya. Saya tulis kembali delay. Oh ya, ini ada salah. Oke, kita menggunakan 10 detik mikro untuk memicu sensor, lalu menggunakan digital write kembali untuk pin yang echo. Namun pin yang trig namun dalam bentuk low, untuk dikembalikan low ke fungsi mengakhiri sinyal. Selanjutnya kita menggunakan durasi untuk mengukur durasi dari pulse. Lalu Arduino akan menunggu dan mengukur durasi pulse balik yang diterima oleh pulse in echo.
echo. Namun kita menggunakan yang tipe high untuk mengirimkan sinyal, lalu menggunakan serial yang ini, dimana jarak yang diukur akan membagi dengan faktor 50 dalam satuan cm tentunya. Lalu menggunakan pin serial untuk mengukur jarak ya. Jaraknya itu dibagi dalam 50, faktor 50. Selanjutnya ada kondisi di mana jika jarak yang diukur kurang dari atau sama dengan 30 cm, maka ini akan menandakan bahwa objek pada objek terdekat menandakan objeknya cukup dekat ya, dan akan merespon LED berwarna hijau. Selanjutnya ada kondisi alternatif, dimana jika jarak lebih dari 30 cm ini menandakan bahwa tidak ada objek yang terlalu dekat ya. Jadi dalam hal ini LED hijau dinyalakan sementara dan LED merah dan buzzernya dimatikan, dan terdapat penundaan 1 detik untuk diberikan sebelum program akan dimulai kembali ke awal loop tadi. Nah, kita memilih opsi else-nya. Di sini kita mau ganti G-nya low, mengerti lampu hijau, lampu merahnya low, dan juga buzzernya low. Maka sudah selesai, maka kita simpan terlebih dahulu dengan berikan nama untuk mempermudah pencarian datanya. Lalu kita coba verifikasi apakah program kita sesuai atau tidak terjadi error. Kita akan menunggu verifikasi ya. Kita akan menunggu verifikasinya terlebih dahulu. Setelah verifikasinya benar, maka kita lanjut ke penguploadan. Kita upload. Nah, karena tidak terjadi error, maka kita lanjut saja kepada perangkat ESP32-nya. Namun sebelumnya di sini saya menampilkan gambar dari rangkaian yang saya gunakan pada perangkat ESP32. Berikutnya adalah implementasi dari program dan ESP32 yang saya gunakan, di mana saya menggunakan program ini sebagai alat sensor untuk mendeteksi mobil yang ingin menubruk sebuah parkiran. Maka ini saya gunakan dalam sebuah parkiran. Berikut adalah gambar rangkaiannya, di mana saya menggunakan beberapa alat seperti sensor ultrasonik untuk mendeteksi jarak sebuah benda. Selanjutnya ada kabel port USB yang saya gunakan menghubungkan ESP32 dengan laptop atau komputer. Selanjutnya ada juga output berupa LED lampu ya,
untuk memberikan output bahwa terdapat deteksi gerakan, dan juga ada buzzer sebagai deteksi suara dan mengeluarkan suara. Dan ada juga SP32 tipe 2012, dan dia akan berbunyi ketika kita berikan sentuhan. Nah, untuk implementasinya akan seperti ini animasinya, di mana ketika ada mobil yang mendekati maka dia akan bunyi sehingga mobil tersebut bisa parkir dengan tepat. Baik, sekian informasi yang saya jelaskan terkait bagaimana menginstal sebuah Arduino dan menggunakan ESP32 di dalamnya, serta menggunakan kedua perangkat tersebut ke dalam sebuah pengaplikasian, yaitu pada sistem otomasi pada parkiran. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.